Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali seperti biasa di hari Senin ini kami kembali menyapa pemirsa di rumah. Tentunya dalam program acara kita Hidup Sehat. Sebuah program yang kami sajikan untuk pemirsa di rumah yang akan membahas terkait seputar permasalahan kesehatan di dalam kehidupan kita. Dan pemirsa di rumah, program Hidup Sehat akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 2 nanti, tentunya bersama dengan narasumber kita, seorang dokter spesialis penyakit dalam yang telah kami hadirkan pada siang hari ini berkaitan dengan tema kita, yakni pencegahan penyakit batu empedu. Sudah hadir di studio TVRI Jambi Dr. Afifah Amanatullah, spesialis penyakit dalam. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat. Sehat ya dokter ya. Baik. Wah. Dokter, hari ini kita akan membahas, tadi di awal saya sampaikan terkait bagaimana pencegahan penyakit batu empedu ya dokter ya. Nah, dan kita sama-sama tahu nih dokter ya, dan seluruh pemirsa TVRI Jambi pun dimanapun Anda berada, bahwa penyakit batu empedu ini sering sekali terdengar ya. Benar, di telinga masyarakat ya. Wah, sakitnya sakit batu empedu. Nah, tapi kira-kira nih sakit batu empedu itu sendiri, mungkin kita bisa mendengar penjelasan langsung nih dari dokter Afifah ya. Kira-kira ini penyakit yang tergolong ke dalam kategori yang penyakit seperti apa nih dokter? Apakah termasuk yang parah atau ternyata penyakit ini juga bisa disembuhkan gitu ya dok? Boleh dokter, silakan. Ya, baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita membahas mengenai penyakit batu empedu. Jadi memang sering sekali ditemukan ya, kadang-kadang pasien juga langsung bilang saya batu empedu gitu. Jadi kenapa mereka bisa bilang, oh mungkin batu empedu, saya batu empedu gitu. Yang pertama kita tahu dulu batu empedu itu adalah batu di kandung empedu. Nah, kandung empedu itu apa? Kandung empedu itu adalah sebuah kantong, ya, posisinya itu di bagian kanan atas. Mungkin kalau kita mau lihat gambarnya itu di bawah hati posisinya. Hati itu kan organ perut yang bagian kanan. Nah, di bawahnya itu ada kandung empedu. Di situ dia akan menampung cairan empedu. Cairan empedu itu sendiri diproduksi di hati, tapi dia akan ditampung di sana. Dan fungsinya itu adalah untuk memetabolisme lemak, metabolisme kolesterol. Jadi dia membantu kita untuk mencerna makanan yang kita makan. Nah, kenapa bisa terbentuk batu gitu ya? Kadang-kadang kan orang heran juga, kadang ada yang khawatir juga nih batu empedu ya, gitu benar. Kan. Nah, sebenarnya harusnya tidak ada batu, tapi batu itu memang bisa terbentuk di mana-mana dalam tubuh kita nih, baik di empedu, di ginjal yang paling sering mungkin itu yang paling sering kita dengar ya, batu ginjal, batu empedu. Nah, kalau di batu empedu ini, jadi dia itu kalau misalnya terbentuk endapan di kantongnya itu, nah nanti lama-lama dia akan menjadi batu. Batunya itu bisa 1, bisa 2, sampai banyak, bisa sampai penuh kantongnya dengan ukuran yang bervariasi juga. Ada yang kecil, ada yang seperti pasir saja, ada yang besar. Nah, kalau misalnya dia sakit batu empedu, itu sebenarnya bukan penyakit yang penyakit parah gitu, enggak sebenarnya. Dan bahkan sebenarnya batu empedu itu kebanyakan asimptomatis atau tidak bergejala. Oh, gitu. Sebenarnya nggak bergejala seringkali. Jadi orang-orang yang nggak bergejala ini dia bisa bilang dia batu empedu itu biasanya ketemu saat dia check up atau dia sakit yang lain. Misalnya dia ada sakit perut atau sakit ginjal atau USG check up aja gitu. Nah, tahu-tahu pas di USG ada batu ternyata di empedunya. Gitu. Oh gitu, dia tidak ada gejala. Nggak ada gejala. Ya? Tapi menarik nih dokter ya, yang dokter sampaikan bahwa tadi ternyata kalau ada endapan yang terus-menerus di sana itu yang membentuk batu gitu ya dokter. Nah, lantas berarti apa sih yang menjadi sebuah kebiasaan buruk nih dokter ya yang mungkin dilakukan oleh kita ya manusia nih sehingga kok ada endapan-endapan itu nih di dalam tubuh kita nih dokter. Ya, ini berarti berkaitan sama faktor risiko juga ya Mbak Mutia. Jadi kalau misalnya kita ini ada beberapa faktor risiko nih yang dikenal dengan 4F. Nah, 4F itu fat, gemuk. Yang kedua female, perempuan. Kemudian yang ketiga itu 40, usia di atas 40 tahun. Dan F yang terakhir itu fertile, jadi dia subur. Nah, ini beberapa faktor risiko yang bisa membuat seseorang terkena penyakit batu empedu.
Batu empedu itu sendiri kan sebenarnya macam-macam. Batunya itu terbentuk ada yang karena kolesterol, ada yang karena namanya batu kolesterol. Yang kedua batunya batu pigmen. Nah, jadi ada dua macam batu, ada juga sih yang kalsium, tapi yang sering itu dua macam ini. Batu kolesterol adalah yang paling sering, 70-90% itu batu kolesterol. Batu kolesterol itu terbentuk ya karena kolesterol. Gitu. Makanan ya? Iya, makanan gitu. Jadi kalau misalnya kita makan yang terlalu banyak lemak, kolesterolnya tinggi, terutama pada orang-orang, makanya tadi kalau dia fat, gitu ya, fat obesitas, terlebih dia punya masalah lipid itu trigliseridanya tinggi. Nah itu bisa dia memiliki faktor risiko untuk terbentuknya batu tadi. Jadi karena ibaratnya kan tadi kantung itu dia pengen mencerna lemak, karena berlebihan nih lemak yang dimakan, kerjanya juga lebih, dan akhirnya ada terjadi pengendapan batu. Nah ditambah lagi kalau misalnya perempuan itu kan punya hormon estrogen. Hormon estrogen itu bisa membantu mempermudah terbentuknya batu tadi. Jadi kalau misalnya kantungnya juga lambat gerak, motoritasnya juga lambat gitu, itu juga stasis jadinya, stasis di dalam, itu bisa terbentuk berarti batu. Ini ada yang membedakan, ini kan tadi 4F itu salah satunya adalah female ya, berarti memang berbeda ya, yang akan rentan terkena ini female berarti ya dokter ya, daripada male laki-laki. Kenapa dia ada nih, estrogen. Oh, hanya karena ada ini itu ya, terutama hormon yang beda ya? Estrogen pertama, kedua kalau female kan dia hamil. Nah, hamil itu juga membantu pembentukan. Kalau misalnya dia hamil dengan faktor-faktor yang lain tadi, mungkin bisa terbentuk batu empedunya. Karena kan kalau dia hamil, itu juga akan ada stasis. Kantung empedunya kan kalau kita hamil itu semua organnya kan tertekan. Semua metabolisme di dalam tubuh kita berubah kalau hamil. Jadi segala pencernaan pun jadi lebih lambat. Kayak gitu. Nah itu yang kolesterol tadi. Yang kedua batu pigmen tadi ya. Batu pigmen ini bisa karena infeksi. Jadi kalau misalnya ada infeksi, misalnya di kantungnya atau di duktusnya itu bisa terbentuk infeksi, ada bakteri-bakteri seperti E. coli gitu ya. Dia bisa membentuk enzim. Nah, itu akan menyebabkan pengendapan tadi juga. Itu, dan sebenarnya enzim itu bisa kita cegah juga pembentukannya dengan diet yang rendah lemak. Balik lagi ke sana. Jadi kalau misalnya kita kebiasaan makannya tinggi lemak, itu bisa memicu untuk terbentuknya batu empedu tadi. Oke, ini jadi batu empedunya ya tadi ya, kolesterol, pigmen. Tapi kita sedikit menarik tadi ke ini ya, faktor resikonya tadi yang berkaitan dengan ya apa sih kebiasaan yang mungkin barangkali kebiasaan buruk yang kita lakukan. Tadi dokter sudah menyebutkan fat berarti berhubungan dengan makanan, terus female. Terus ini ada usia 40 tahun. Ya, nah ini kenapa rentan ya dokter ya, berarti untuk usia di atas 40 tahun kah? Atau kenapa nih dengan kondisi tubuh ketika kita udah usia 40 tahun ke atas? Kalau dilihat dari prevalensinya memang paling sering 40 tahun ya. Tapi sebenarnya di usia mana aja bisa. Tapi kalau usia yang masih kecil-kecil enggak lah, jarang. Nah, makin tinggi usia terutama pada wanita itu juga makin meningkat. Gitu. Bahkan kalau di atas 70 atau di atas 50 sampai 70 itu juga bisa meningkat insidennya. Cuman mulai 40 tahun nih yang rentannya. Nah itu mungkin dikarenakan tadi ketidakseimbangan hormon, terutama kalau pada perempuan. Kalau pada laki-laki ya mungkin karena penumpukan lemak tadi juga. Karena kan usia di atas 40 tahun ini banyak, nggak cuma batu empedu aja sebenarnya yang beresiko. Masalah penyakit jantung pun di atas 40, diabetes pun juga sering di atas 40 mulainya gitu. Jadi memang karena yang paling utama itu tadi dia tinggi lemak. Baik, Dokter Afifah, nanti kita sambung kembali ya perbincangan kita terkait bagaimana pencegahan penyakit batu empedu. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena Hidup Sehat masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam Dialog Hidup Sehat pada siang hari ini. Kita masih bersama dengan Dr. Afifah Amadullah, spesialis penyakit dalam, dengan pembahasan kita terkait
pencegahan penyakit batu empedu. Dan kami membuka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami pada siang hari ini. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 074166385 atau di 0811743333. Nah, untuk pemirsa di rumah yang barangkali memiliki keluhan nih ya terkait batu empedu, nah boleh nih langsung menghubungi di nomor telepon yang sudah saya bacakan tadi, dan nanti ada Dokter Afifa yang akan langsung menjawab pertanyaan Anda. Dokter, menyambung kembali nih dokter ya terkait bagaimana seharusnya pencegahan terhadap penyakit batu empedu ini sendiri. Di faktor resiko tadi ada unsur subur. Nah, unsur subur ini ternyata juga turut menjadi faktor resiko untuk terkena batu empedu ya dokter ya. Ini kenapa nih dokter? Itu berkaitan juga dengan yang female tadi. Jadi hormon estrogen. Hormon estrogen dan kehamilan kesana sebenarnya gabungnya. Oh gitu. Jadi dia berhubungan ya. Dengan female usia subur gitu ya. Di usia subur terus juga ya banyak makannya gitu ya. Jadi semuanya saling berkaitan. Biasanya kalau subur kan nafsu makan meningkat juga. Benar ya, apalagi kalau saya juga setiap hari sih nggak subur harus meningkat nih kayaknya kalau makannya. Baik, ada telepon yang masuk nih dokter, kita coba angkat ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang juga Mbak Mutia. Iya, dengan siapa di mana? Barangkali kita mendengar suaranya di studio nih kecil sekali ya. Mungkin boleh dibesarkan suaranya? Ya, dari Yudi Mbak. Oh iya, Pak Yudi di Telana ya, Pak Yudi. Ya mungkin dari teknik TVRI itu yang mungkin. Ya, sudah Pak Yudi, kami udah mendengar dengan jelas. Silakan Pak Yudi, apa yang disampaikan Pak Yudi? Kita hari ini pencegahan penyakit batu empedu, ada Dokter Afifah nih Pak Yudi. Baik, sudah jelas. Yang saya hormati itu Bu Dokter Afifah, spesialis penyakit dalam di Jambi. Yang kedua, terima kasih kepada Mbak Mutia yang sudah memberikan ruang buat saya untuk konsultasi gratis. Batu empedu ini kan memang ini bahasa umum ya, dokter ya. Mungkin ada bahasa dokterannya mungkin. Ya kalau disampaikan juga enggak ada juga saya. Nah, batu empedu ini pertanyaannya, apakah dengan alat USG bisa langsung diketahui bahwa positif batu empedu atau ada alat lain khusus? Karena tadi dijelasin posisinya sangat kecil empedu itu, bukan kayak ginjal. Nah, saya yakin juga dengan USG ini bisa mendeteksi, karena sebenarnya alat yang canggih menembus dalam itu. Kadang-kadang kan dibilang batu empedu ya sakit lain, karena posisinya di perut. Ini saya takut analisa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi belum dijelasin ya, masalah apakah dia juga punya stadium. Nah, kalau pertama mungkin apakah dia harus makan obat, dia cuma pasir-pasir dalam empedunya. Nah, bagaimana dengan persoalan keputusan operasi yang sangat penting. Nah, kadang orang kan sudah parah baru dia sama dokter dari operasi gitu. Nah, berikut ya bicara masalah teknologi, tentu kita tidak memungkiri makin maju teknologi. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan Jambi? Apa sudah ada alat operasi batu ginjal sendiri, batu empedu ya? Ya, saya Jakarta tahu saya dilatih dengan Jambi tinggal di manual. Ini perlu diusulkan ke pemerintah, ya kan? Apalagi batu empedu ini didapi oleh lansia yang kuat kita. Ya. Nah, terakhir yang terakhir ini di cover BPJS itu penting karena banyak orang miskin.
Jadi mudah-mudahan di cover oleh BPJS ada itu operasi bantu empedu. Saya rasa cukup karena waktu saya juga sempit. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Yudi dari Telana ya. Ini luar biasa nih. Lengkap. Iya, lengkap nih penelpon setia kita juga. Mudah-mudahan kita doakan Pak Yudi senantiasa sehat ya Pak Yudi ya. Terima kasih telah bergabung siang hari ini dalam Hidup Sehat. Nah ini yang ditanyakan nih dokter ya, barangkali memang ini baru nanti akan kita obrolin nih, tapi udah keduluan nih Pak Yudi udah nggak sabaran nih ya menunggu jawabannya. Yang pertama nih, apakah dengan alat USG kita bisa langsung tahu nih kalau misalnya ada batu empedu nih di dalam perut kita gitu ya. Ini boleh dijawab dulu silakan dok. Ya, terima kasih Pak Yudi ya pertanyaannya. Jadi kalau untuk pemeriksaan memang standarnya untuk memeriksa batu empedu ini USG. Standarnya memang USG. Jadi kalau USG kan ia non-invasif. Kita kan kalau mau melakukan pemeriksaan pada penyakit ini sebisanya yang paling bagus tapi paling minimal invasif gitu. Mungkin minimal invasif nih yang minimal apa gimana nih dokter? Maksudnya dia kalau misalnya kita ronsen atau pemeriksaan itu kan ada yang dari luar kayak ronsen, USG, CT scan. Tapi juga ada yang ke dalam endoskopi misalnya. Kalau gastritis kan endoskopi. Endoskopi itu kan ada invasif sedikit. Dia kan dimasukkan, pasien merasa tidak nyaman gitu. Nah kalau USG kan hanya meletakkan probe di atas perut. Nah itu sebenarnya sudah bisa tervisualisasi. Sudah cukup dengan USG. Tapi kalau mau yang lebih dalam lagi, itu ada namanya EUS. Jadi USG-nya lewat endoskopi. Dimasukkan ke dalam. Iya, jadi itu akan dapat visualisasi yang lebih jelas, tapi dia memang lewat endoskopi. Kalau USG kan dari perut aja. Kalau ini dia dari endoskopi. Nah, itu kameranya kan lebih jauh, bisa lebih dekat. Nah, itu mungkin lebih nampak lagi. Nah, kalau misalnya nanti dari USG itu kita masih agak ragu, mungkin terutama bagi yang mau melakukan pembedahan gitu ya, mau melihat jumlah posisinya atau bagaimana. Ada lagi pemeriksaannya sebenarnya IRCP, MRCP namanya. Jadi itu kalau MRCP itu kayak seperti MRI, kalau IRCP itu lewat endoskopi gitu. Jadi pemeriksaan yang lebih lanjutannya yang itu. Kalau MRI ya seperti kita MRI ya, mungkin ada kontras yang dimasukkan, nanti dilihat posisinya. Nah, kalau yang IRCP itu via endoskopik juga. Nah, itu kelebihannya dia bisa langsung terapeutik gitu. Dia bisa langsung diambil batunya saat misalnya ketemu, langsung terapeutik kayak gitu saat itu juga. Itu kelebihannya. Tapi kalau untuk diagnosis sebenarnya cukup USG saja. Dengan USG udah ketahuan. Ya, itu udah canggihnya lagi ya teknologi. Iya, kalau mau yang lebih lanjut lagi itu. Ya, lebih lanjut tadi. Oke, terkait dengan tadi kesembuhan ya, untuk bagaimana pengobatannya, apakah memang untuk batu empedu ini harus dioperasi dok gitu? Iya, jadi sebenarnya kan itu tadi kalau misalnya tadi sudah kita singgung sedikit kalau batu empedu itu kebanyakan asimptomatik, tapi juga ada yang bergejala. Nah, bergejala itu seperti apa sakitnya? Kadang-kadang mirip sakit mah aja, tapi sakitnya kalau mau yang lebih spesifik atau lebih tipikal untuk batu empedu itu di kanan atas. Lokasinya kanan atas, kadang menjalar ke skapula atau punggung gitu. Nah, kalau misalnya dia sudah bergejala atau mungkin mulai gejalanya yang lain, itu bisa jadi disertai dengan kuning. Kalau misalnya kan dia ada kantungnya terus ada salurannya tuh. Nah, kalau dia batunya itu berjalan ke salurannya, dia bisa menyumbat. Nah, itu ada stasis empedu. Artinya batu yang ada di dalam empedu kita ini memang bisa bergerak dia ya dokter? Nah, sebenarnya kan tadi itu batu itu kan kantung itu kan dia mengeluarkan cairan. Iya. Dan batunya bisa ngikut. Batunya bisa ngikut. Nah, kalau misalnya dia ngikut, makanya kalau dia diam aja dalam kantung itu ya dia aman-aman aja, dia nggak ngapa-ngapain, biarin aja. Tapi kalau misalnya dia sampai keluar, nah apalagi kalau ukurannya juga ternyata nyumbat agak besar, terus dia nyumbat saluran lagi, mungkin tadi ada gambarnya, mungkin kalau bisa dilihatin, ada gambarnya, di situ bisa menyumbat. Nah, di situ kalau dia udah nyumbat itu baru dia akan sakit sekali. Itulah yang barangkali menjadi keluhan dari pasien. Itu akan jadi keluhan, itu akan sangat sakit dan bisa jadi disertai dengan kuning. Jadi pasiennya mulai dilihat dari matanya kuning kayak gitu yang paling gampang dilihat. Nah, kalau misalnya kadang-kadang keluhannya itu sakit perutnya nggak sampai yang terlalu sakit, tapi
lumayan mengganggu, biasanya minimal 30 menit sampai 12 jam Durasi sakitnya durasi sakitnya. Nah, itu dia tuh karena itu tadi pergerakan itu tadi gitu. Nah, kenapa kalau misalnya kalau kita mau operasi atau enggak gitu ya. Kalau ukuran batunya itu kecil atau kalau dia nggak bergejala, ukuran batunya kecil gitu, itu bisa dengan obat. Kita coba dengan obat. Kalau kecil ini ada ukurannya nggak sih dokter? Di bawah 10 cm lah. Di bawah 10 cm. Wah, kalau 10 cm 10 mili. Oh, 10 mili, maka 10 cm besar ya. 10 cm besar banget. Sedangkan batu empedunya cuma sebesar ini. Iya. Nah, 10 mili. Jadi kalau misalnya dia kecil ukurannya, dia bisa diharapkan dengan obat. Jadi ada obat khususnya untuk batu kolesterol. Jadi tujuannya itu obat ini dia akan membantu memecah batu tadi sehingga saat dia keluar ya dia udah hancur, jadi nggak sakit. Tapi kalau dengan obat itu lebih lama pengobatannya, bisa dari 6 bulan sampai 2 tahun. Masa pengobatannya untuk menghancurkan batu itu ya. Karena kan memang dia itu namanya batu. Sebenarnya batu itu kalau udah, apalagi kalau udah gede, itu keras. Mau diapain juga mungkin nggak susah gitu buat ngancurinnya. Tapi kalau misalnya dia masih halus, masih kecil, dan kalau dia masih kecil, dia masih lebih kecil daripada salurannya kan dia bisa lewat. Lewatnya itu nanti dia akan sampai ke usus, ke saluran cerna. Bisa dikeluarkan dari sana. Nah, itu kalau dengan obat. Tapi kalau misalnya dia udah menyumbat, udah bikin kuning, nah itu memang yang terapinya adalah operasi. Itu tidak ada jalan lain ya dokter ya. Karena kan mau dibiarin mau sampai kapan? Karena kalau dibiarkan juga, kalau dia akan terjadi stasis lama atau nyumbat lama, selain dia nyeri sekali, dia juga bisa bikin infeksi. Nah, infeksi itu kandungnya bisa infeksi sampai ke salurannya. Nah, itu justru bisa menyebabkan bahaya kalau dibiarkan. Oh, gitu. Tapi terkait dengan penanganan penyakit batu empedu ini ditanggung BPJS nggak sih dokter? Ditanggung sih, setahu saya ditanggung. Tapi kalau misalnya kita mau pakai IRCP mungkin nggak ditanggung, gitu ya. Tapi kalau pakai metode yang biasa, umumnya sih udah laparoskopis setahu saya ya. Laparoskopi itu kan yang lubangnya cuman sedikit, jadi nggak sayat besar. Tapi kalau misalnya tergantung lah, itu dokter bedah mungkin lebih tahu mengenai indikasinya dia mau pakai laparoskopi atau mau pakai laparotomi. Maksudnya mau disayat atau mau pakai laparoskopi. Kalau kita dengan metode yang standar itu masih ditanggung dengan BPJS. Tapi kalau mau pakai yang IRCP itu mungkin belum bisa ditanggung. Belum ditanggung ya dokter ya. Oke, baik, itu dia tadi yang mudah-mudahan terjawab ya untuk pertanyaan dari Pak Yudi tadi dokter ya. Tapi saya jadi tertarik nih dokter ya, untuk kita bisa mengetahui kalau misalnya seseorang ini mengidap batu empedu, ini ada ciri spesifik yang bisa kita ketahui nggak sih dokter? Boleh. Jadi kalau misalnya kita nih mengeluhkan sakit perut, sakit perutnya tuh memang mirip-mirip dengan sakit mah gitu ya. Kalau misalnya sakit mah dan rasanya tuh sakit sekali, apalagi kalau agak ke kanan, menjalar ke punggung, sudah berobat kok nggak sembuh-sembuh, berulang-ulang sakitnya gitu ya. Misalnya sekarang sakit minum obat, oke, agak enakan, nanti sakit lagi gitu. Dengan obat mah nggak berkurang, itu boleh kita mungkin kita akan diarahkan pasiennya untuk coba USG. Dari sana mungkin akan dilihat apakah ada batu di empedunya atau tidak. Gitu. Itu kalau untuk yang bergejala. Tapi kalau yang nggak bergejala itu umumnya memang ketahuannya kalau kebetulan lagi periksa yang lain ternyata ada batu. Karena pada dasarnya yang tidak bergejala itu juga tidak butuh terapi. Gitu. Oh gitu ya dokter ya. Jadi dari yang dokter sampaikan ya, kalau misalnya kita ada keluhan sakit secara terus menerus, memang ya lebih baiknya berulang, langsung ya gitu. Jadi jangan obat-obat sendiri, bagusnya dikonsultasikan biar nanti bisa diarahkan kemana pemeriksaan lanjutannya. Oke, itu ya dokter ya. Baik, untuk pemirsa di rumah yang ingin bergabung bersama kami pada siang hari ini, kami masih membuka line telepon. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 074166385 atau di 08117433 Anda dapat menanyakan seputar tema kita pada siang hari ini terkait pencegahan penyakit batu empedu dengan Dr. Afifa Amatullah, spesialis penyakit dalam di siang hari ini ya. Dokter, kalau kita melihat ya, kalau di beberapa kasus memang yang banyak mengidap ini kan ada istilah batu empedu, ada juga di batu ginjal gitu dokter ya. Ini dua hal yang berbeda ya dokter ya.
Dan yang menjadi pembedanya nih di mananya nih dok? Apa karena hanya di posisinya saja gitu? Apa memang jenis batunya pun juga beda ternyata? Keduanya memang berbeda. Yang pertama sudah jelas itu satu di empedu, satu di ginjal, gitu ya. Kalau di ginjal itu pun, ginjal itu kan saluran kemih. Memang sepanjang itu sampai dia keluar itu bisa jadi ada batu ginjal. Dan Jadi itu nggak biasanya harus yang di banyak ginjal. terkena laki-laki gitu ya dokter ya? Kalau Ya, banyak. tapi perempuan pun perempuan juga ada. juga demikian ya, Perempuan Dok? juga ada, tapi memang kebanyakan laki-laki. Paling sering laki-laki memang ya. Nah, kalau perbedaannya kalau batu empedu tadi kolesterol terutama. Kolesterol, kemudian ada yang pigmen karena infeksi, tapi itu lebih jarang. Kalau batu ginjal itu dia paling sering itu kalsium bisa terbentuk, dan faktor resikonya juga bisa infeksi berulang. Jadi kalau misalnya ada kita yang infeksi saluran kencing berulang-ulang, nah itu dia beresiko untuk terbentuk batu. Tapi batu ginjal itu sendiri dibanding batu empedu mungkin lebih lebih istilahnya siapapun bisa kena. Gitu. Dia tidak ada ini ya, mau male atau female, laki-laki perempuan. Iya, mungkin memang punya lebih sering kesempatan ketemu yang laki-laki, ini ya. tapi memang dia nggak memang ada faktor resikonya, tapi anak-anak pun juga bisa kalau batu ginjal itu. Anak-anak juga bisa, dan itu pun masih idiopatik ibaratnya gitu. Jadi belum ketahuan kalau kenapa bisa gitu, kenapa sporadis dia namanya gitu ya, seperti siapa aja bisa kena. Oke, baik. Dokter Afifah, nanti kita sambung kembali ya dokter ya. Dan pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana karena Hidup Sehat masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam dialog Hidup Sehat pada siang hari ini. Kita masih membahas terkait pencegahan penyakit batu empedu bersama dengan Dr. Afifah Amatullah, spesialis penyakit dalam. Dan kami membuka line telepon bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung bersama kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 074166385 atau di 08117433133. Anda dapat menanyakan seputar permasalahan kesehatan terkait tema kita pada siang hari ini, yakni pencegahan penyakit batu empedu, dan nanti akan langsung dijawab oleh Dr. Afifah. Nah, Dok, kalau kita ngomongin penyakit nih dokter ya, pasti kita juga akan berbicara terkait bagaimana sih pengobatan yang dilakukan nih gitu dokter ya dalam menangani sebuah penyakit gitu kan dok, karena hakikatnya setiap orang pinginnya sehat dan sembuh ya dokter ya. Nah, terkait batu empedu ini sendiri, penanganan pengobatannya seperti apa dokter? Baik, jadi yang pertama prinsipnya kalau kita sakit itu yang utama sebenarnya hilangkan dulu sebabnya. Ya, sebelum kita minta obat, pakai obat atau tindakan, sebabnya harus dihilangkan dulu. Yang pertama kalau misalnya batu empedu ya tentu tadi dietnya itu harus dia perbaiki. Tadi kan diet tinggi lemak, nah itu harus diperbaiki. Kalau soal pengobatan ya kita tinggal menjalankan aja. Kalau pengobatan itu memang kalau misalnya dia yang tadi, kalau dia sudah menghambat, sudah menyumbat dan sudah bergejala dan mengganggu, nah itu memang disarankan operasi. Tapi kalau dia tidak terlalu mengganggu dan ukurannya masih kecil, kita bisa kasih obat. Memang obatnya itu dia tidak langsung sembuh seperti kalau kita sakit demam kasih obat hilang demamnya gitu ya. Tapi obatnya itu butuh proses untuk bekerja, karena namanya batu mau dipecah mungkin dia dengan obat lagi bukan dengan palu. Iya, kalau palu bisa masuk palu ya dokter ya. Iya, mukul hancurin aja. Mukul batu. Jadi ini karena dia obat, karena dengan sebuah zat namanya obat kan ada zat aktifnya gitu ya. Nah, dia butuh waktu untuk memecah batu tadi itu. Kalau yang batu kolesterol berarti kita memang harus memecahnya dengan obat itu. Nah, nanti dia akan butuh waktu sekitar 6 bulan sampai 2 tahun kira-kira pengobatannya, lebih kurang segitu. Tapi kalau batunya besar dan dia banyak, mungkin tidak disarankan dengan obat. Gitu, karena mau tunggu sampai kapan batunya banyak terus itu bisa hancur. Biasa gitu ya. di dalam kantong empedu kita itu bisa sampai berapa banyak batu sih dokter? Bisa sampai banyak banget sebenarnya. Kalau misalnya memang terbentuk banyak itu bisa sampai ekstensi batu empedunya. Jadi kan batu empedu sebenarnya kecil. Tapi kalau ada batu, nah kalau emang banyak terbentuk itu bisa banyak sekali, bisa sampai penuh dan membesar batu kantongnya itu. Kalau udah seperti itu mungkin memang sebaiknya dioperasi. Tapi operasinya udah karena udah biasa sih sebenarnya. Dan kalau operasi itu nanti dengan kantongnya juga diambil.
Jadi nggak batunya aja yang dikeluarin, kantongnya juga diangkat, karena kan biar nggak berulang lagi juga. Berarti kantongnya udah diambil nih, berarti gitu Ya, dokter ya. tapi kantong ini kan sebenarnya hanya pengumpul, empedunya nggak hilang. Gitu. Empedu itu kan tadi diproduksi di hati. Kantongnya aja yang diangkat, tapi empedunya masih ada kok. Jadi metabolisme kita tetap akan berjalan seperti biasa. Gitu. Oke, jadi terkait nih pengobatan nih dokter ya tadi ya, memang banyak orang yang menempuh sebelum dia ke medis, dia ke pengobatan tradisional dulu gitu dokter ya, karena memang nenek moyang dulu ya nih tradisional nih pengobatannya nih gitu kan, sebelum dia ke medis. Nah, kalau untuk batu empedu sendiri nih dokter, apakah memang bisa nih dokter ya dilakukan dengan pengobatan tradisional dulu nih dokter, sebelum kadang kan orang nantilah ke medis karena bayangannya takut nih nanti tiba-tiba langsung dioperasi gitu kan. Kalau tradisional mungkin tergantung zatnya ya, tapi sejujurnya saya kalau untuk khusus batu empedu itu nggak tahu zat apa yang bisa, kalau herbal itu apa gitu ya. Tapi prinsipnya gitu tadi, kalau batunya udah besar, obat aja nggak bisa gitu. Biasanya kalau yang tradisional itu, yang membedakannya dengan obat adalah zat aktifnya itu kan lebih kuat kalau obat. Kalau misalnya tradisional itu dia konsentrasinya lebih kecil. Misalnya sama-sama ada zat aktif nih, kalau yang obat ini lebih kuat karena emang udah zat aktifnya yang diambil, tapi kalau yang herbal itu dia masih bercampur dengan zat-zat yang lain. Nah, jadi dia itu sifatnya membantu biasanya kalau yang herbal, kalau atau yang tradisional gitu ya. Kalau obat saja tidak bisa menghancurkan batu itu, nah kemungkinan kecil bisa yang tradisional tadi. Benar. Gitu. Jadi kalau misalnya memang udah sakit, udah berulang, minimal periksa dulu lah biar tahu dulu sakitnya apa gitu kan. Jangan sampai nanti udah komplikasi, udah lebih susah. Karena kan kalau misalnya komplikasi infeksi itu operasinya lebih sulit dan sudah bisa terganggu juga masalah-masalah yang lain lah pasiennya gitu. Oke, jadi memang kalau misalnya sudah ada gejala rasa-rasanya yang tidak enak di badan kita nih memang harus disegerakan ya dokter ya. Kita konsul lah ke dokter gitu ya dokter ya. Memang terdiagnosis dulu tuh sakitnya apa gitu kan. Siapa tahu ternyata emang cuma gastritis aja. Gitu. Oke, itu ya dokter ya. Nah, dok, ini tadi menarik juga nih dokter ya, bahwa salah satu yang menjadi sebuah kebiasaan ini adalah fat nih tadi ya dokter ya. Fat ini kan kegemukan. Nah, sekarang juga banyak fenomena orang yang melakukan diet nih dokter ya. Nah, kadang dietnya ini justru salah sehingga menimbulkan sebuah penyakit. Nah, ada yang tadi diet yang tinggi lemak dan lain sebagainya. Ada juga yang saya pernah dengar makan diet tapi konsumsinya adalah santan-santan terus gitu. Ada juga dokter. Dan itu di sekeliling saya ada juga yang mempraktikkan itu gitu dokter. Nah, kalau untuk kebiasaan yang seperti ini seharusnya bagaimana nih dokter? Ya, mungkin karena kita pengen hasil instan ya, kebanyakan manusia kan kayak gitu. Tapi sebaiknya kalau kita mau diet, pilihlah cara yang memang sesuai dengan saran yang disarankan oleh kesehatan gitu. Jangan yang cari cara instan, tahu-tahu nanti misalnya gini kan, kalau instan itu dia berat badannya turunnya cepat, dia kan kadangnya maunya angkanya nih. Ya benar. Pokoknya sebulan turun berapa kilo kayak gitu. Akhirnya karena kondisi yang seperti itu, tubuhnya tuh nggak siap. Tubuhnya nggak siap, kelihatan dari luar dia seperti kurus, tapi sebenarnya dalamnya nggak sehat. Gitu, tapi nggak sehat. Nggak cuman kalau orang-orang mungkin udah tahu ya, misalnya oh itu bukan lemak yang turun, ototnya yang turun, itu udah sering ya, orang-orang udah mulai paham lah kalau itu masa otot bukan masa lemak. Nah, bukan cuma masa otot sama masa lemak aja nih, dalam tubuh organ-organ kita juga kerjanya jadi tiba-tiba berubah, metabolismenya itu berubah dengan drastis dan akhirnya mengganggu proses pencernaan tadi itu. Kalau khususnya ke batu empedu juga gitu. Yang tadinya dia motilitasnya baik mungkin meskipun ada batu, motilitasnya masih baik, sekarang nggak jadi terganggu nih gara-gara diet yang tiba-tiba tadi. Nah, itu sebenarnya bisa juga sih saat orang diet itu, kalau misalnya memang dia beresiko untuk batu empedu, itu bisa dikasih pencegahan dengan obat tadi. Nah, tapi itu harus dikonsultasikan lagi ya sama dokternya, nggak bisa kita ambil sendiri. Nah, itu makanya kalau diet itu harus hati-hati. Mau diet menurunkan berat badan, tahu-tahu malah empedu ya. Batu empedu gitu. Yang muncul kan, ya dokter ya. Ini kan jadi beresiko sekali ya dokter ya. Iya, jadi kalau sampai dietnya pakai santan itu bahaya sekali sebenarnya. Karena santan itu kan bukan lemak yang sehat. Lemak itu kan ada yang jenuh, ada yang tidak jenuh. Nah, kalau yang unsaturated fat itu
dia nggak sehat itu yang bikin kolesterol gitu. Dia akan membuat penumpukan kolesterol, jadi plak-plak di pembuluh darah, dari sana sumbernya. Oke. Nah, ini juga berkaitan dokter ya dengan intinya pencegahan makanan ya, atau ya filter makanan yang harus kita lakukan, karena kan segala sesuatu ini nampaknya muaranya adalah makanan nih dokter ya, yang harus menjadi tanda tanya, karena itu yang langsung masuk ke dalam tubuh kita. Kalau kita melihat nih, tadi ada jenis batunya batu empedu kolesterol. Nah, berarti ini apa sih makanan-makanan yang seharusnya kita waspadai nih dokter ya? Bukan berarti kita tidak boleh memakannya, tapi kita waspadai nih untuk tidak dikonsumsi secara terus-menerus ya. Nah, itu apa dok? Yang secara umumnya tentu makanan yang mengandung kolesterol. Kolesterolnya terutama kolesterol jahat atau lemak jahat gitu ya. Nah, itu lemak-lemak yang misalnya makanan yang digoreng-goreng, terutama fast food. Fast food itu kan kalau yang kayak fried chicken gitu kan dia gorengnya deep fried ya. Benar. Deep fried, kentang-kentang misalnya gitu kan deep fried. Jadi lemak minyaknya itu benar-benar masuk ke dalam, itu minyak semua isinya. Nah, itu nggak bagus kolesterolnya, kolesterol jahat. Digoreng, apalagi yang kalau digoreng berulang kali sampai minyaknya hitam. Nah, itu jadi kalau misalnya mau beli gorengan harus coba lihat deh minyaknya hitam. Kalau hitam nggak usah gitu ya. Gitu ya. Nah, itu kalau yang goreng-goreng. Terus yang santan juga sih sebenarnya yang agak nggak terlalu sehat ya, tapi dibanding goreng lebih parah yang gorengan. Kemudian kalau misalnya yang mentega. Nah, jadi kalau misalnya kita mau goreng makanan, pengennya gorengan juga nih gitu ya di rumah. Ya pilih yang minyaknya itu yang lebih sehat, misalnya minyak kelapa yang murni itu, coconut oil gitu ya, yang bening. Nah, bisa pakai PCO ya, kita pakai. Pakai PCO. Kalau misalnya mentega itu justru tinggi lemak ininya. Mentega, karena kan nih kalau di anak-anak nih kita kan sering konsumsi nih, misalnya karena pakai minyak itu lemak jenuhnya banyak, jadi kita alihin nih ke mentega. Kalau anak-anak beda. Oh gitu. Anak-anak itu kita nggak batasin itu. Jadi kalau misalnya anak-anak itu dia, apalagi kalau dia masih MPASI gitu ya, itu justru dia biar aja dia makan lemak-lemak itu nggak terlalu dibatasin, karena dia perlu itu untuk pertumbuhan dia gitu. Tapi kalau udah besar ini, udah dewasa, nah itu jangan lagi, harus dibatasi. Apalagi kalau misalnya dia itu punya keturunan obesitas. Nah, itu mungkin pembatasannya lebih kecil lagi. Kalau misalnya anaknya, kan sekarang anak-anak yang obesitas juga banyak. Nah, itu banyak tuh penyakitnya. Kasihan anak itu dari kecil dia udah numpuk penyakit-penyakit gitu kan. Nah, itu berarti dia mungkin harus dibatasin. Tapi kalau masih bayi, balita gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa dia makan. Justru balita silakan makan apa aja gitu ya dokter ya. Kalau yang lemak itu nggak usah dibatasin karena lagi masa pertumbuhan gitu, dia masih perlu. Tapi kalau orang dewasa harus dibatasi. Rentan usia berapa sih dokter kita sudah harus memfilter nih ya pembatasan makanan ini? Karena kan biasanya semua itu kan baru muncul udah usia 40 ke atas baru muncul penyakitnya. Sementara 40 ke bawah kita umurnya masih abai, masih bisa nih, masih sehat, masih muda nih gitu. Lihat dulu faktor risiko. Nah, dia punya keturunan nggak? Nah, kalau misalnya dia, apalagi kalau dia diabetes gitu ya, keturunan misalnya hipertensi, diabetes, kolesterol, sakit jantung, itu yang harus dilihat. Tapi kalau batu empedu nggak terlalu gitu. Kalau batu empedu ini faktor genetik ada, tapi itu yang poin terakhir, lebih terutama ke diet kalau batu empedu. Nah, kalau untuk pembatasan tadi itu ya lihat tadi faktor risiko. Kalau dia punya faktor risiko, dia kemungkinan misalnya nih kita mau kena diabetes gitu ya mau nauzubillah ya. Dia mau punya keturunan diabetes. Orang tuanya diabetes, apalagi kalau ibu bapak gitu ya. Satu diabetes, satu hipertensi misalnya kayak gitu. Nah, dia berarti punya resiko tinggi. Berkali lipat lebih tinggi daripada orang pada umumnya yang tidak punya faktor keturunan. Berarti dia harus lebih awal membatasi dietnya itu. Kalau bisa dari kecil. Maksudnya dari mulai dia menginjak usia adolescence lah. Kayak gitu. Kalau dia masih pertumbuhan ya mungkin nggak terlalu dibatasin, kecuali dia emang posturnya udah obes. Kan ada tuh anak-anak yang udah obes dari kecil. Benar. Nah, itu emang harus dibatasi. Tapi kalau dia masih sehat, ya kayak tadi Mbak bilang masih abai lah, karena gue sehat-sehat aja kok gitu ya. Tapi kalau dia punya faktor resiko, biasakanlah hidup sehat dari kecil. Dari masih muda. Karena itu menjadi tolok ukur pertama yang harus kita lihat ya. Itu yang sangat sulit. Karena hidup sehat itu bukan cuma diet.
Benar. olahraga, kebiasaan itu namanya sedentary lifestyle. Kayak kita Oke. sekarang mau pesan makan tinggal GoFood. GoFood. Ya kan, mau kemana-mana telepon Gojek udah datang. Iya. Kita tinggal jalan kurang. Memang zaman gitu serba kan. instan lah pokoknya ya dokter ya. Mau kerja aja sekarang tinggal gitu. Iya. Jadi aktivitas fisik itu sangat kurang. Nah, itu kalau pada orang-orang yang berisiko, itu dia sangat rentan nanti saat usia 40 ke atas muncul semua penyakit-penyakitnya itu. Oke, dokter nanti kita akan menyambung kembali ya dokter ya terkait bagaimana sih seharusnya pencegahan penyakit batu empedu ini sendiri. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena Hidup Sehat masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam dialog Hidup Sehat pada siang hari ini. Kita masih membahas terkait pencegahan penyakit batu empedu bersama dengan Dr. Afifah Amatullah, spesialis penyakit dalam. Dan tentunya bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0741663385 atau di 0811743333. Nah dokter, ini menyambung tadi dokter ya terkait bagaimana sih pencegahan yang seharusnya kita lakukan gitu dokter ya. Karena kalau tadi yang udah dokter singgung, zaman sekarang semua serba mudah. Mau makan tinggal klik nyampe di depan rumah gitu ya. Mau kerja aja kita hanya tinggal duduk gitu kan. Semua jejaring semua pokoknya. Betul yang melakukan kegiatannya. Nah, lantas ternyata kebiasaan habit ini yang justru membuat kita Ada menjadi efeknya. tidak sehat nih dokter ya. Nah, ini harusnya pencegahan yang dilakukan nih seperti apa sih dokter, lifestyle yang kita Lifestyle-nya. terapkan? Nah, tentunya lifestyle ini kalau kita terapkan bukan hanya batu empedu yang menjauh, Benar. ya, tapi seluruh kesehatan kita secara general itu akan membaik. Yang pertama memang asupan makan. Asupan makan itu kurangilah makanan yang berlemak tinggi. Makanan berlemak tinggi itu ya boleh lah kalau kita mau buat nafsu makan, karena yang berlemak-lemak itu emang enak ya. gitu dokter ya. Memang memancing Bener. selera. Apalagi gitu. kalau lebaran, kalau nggak ada tuh kurang gitu dokter Benar. ya, benar. Nah, tapi memang kenali faktor resiko kita. Kembali lagi seperti tadi, kalau kita punya faktor resiko berarti kita harus lebih berhati-hati. Itu yang pertama, kenali faktor resiko kita. Yang kedua, mau kita beresiko mau enggak, memang kita harus dietnya usahakan sesehat mungkin lah gitu. Kalau mau yang berlemak itu jangan berlemak terus yang dimakan gitu kan, apalagi kalau dia beresiko. Kurangin lemak-lemak yang tadi yang tidak sehat. Sebenarnya lemak ini dibutuhkan oleh tubuh kita, tapi pilihlah kalau memang untuk tujuannya memenuhi asupan lemak kita, pilih yang sehat, seperti lemak dari alpukat, dari ikan. Ikannya terutama ikan salmon gitu ya, atau yang omega 3 kayak gitu. Kalau mau beli telur, mau pilih yang omega 3 boleh gitu. Karena kuning telur itu kan ada kolesterolnya. Ya. Nah, kalau seafood, itu jangan terlalu sering seafood terus dimakan Iya, gitu ya. oke. Karena seafood itu tinggi kolesterol, udang itu tinggi kolesterolnya. Jadi jangan divariasikan menu makanannya. Terus olahannya pilih yang sehat. Iya. Jangan yang goreng-goreng terus atau gulai-gulai terus, tapi memang divariasikan, misalnya ada yang dikukus gitu ya, atau direbus. Kalau mau goreng mungkin kurangi minyaknya, pilih minyaknya yang sehat gitu. Jajan-jajan kurangi fast food, kurangi makanan yang berpenyedap atau yang berpengawet. Itu juga lemaknya tinggi dan garamnya juga tinggi. Dan yang paling ditingkatkan itu asupan buah, sayur, dan air putih. Nah, karena buah, sayur, serat itu dia akan menyerap lemak. Oke. Dan kalau kita mau makan serat, nah itu harus diimbangi dengan air putih yang cukup supaya nggak sembelit. Gitu. Jadi kalau makan serat biar BAB-nya lancar, tapi kalau dia nggak minum malah sembelit. Oh, jadi Gitu. harus imbang tetap ya Harus dokter diimbangi ya. dengan air putih yang cukup gitu. Jadi itu ya dokter ya, tapi memang yang banyak dilarang nih yang enak-enak itu ya dokter ya. Jadi agak berat payah ya menerapkannya ya makanya dokter emang ya. kita harus tujuannya yang sehat ya, halal Iya. dan thayyib gitu Iya. ya. Bukan yang memenuhi hawa nafsu kita aja mungkin. Kayak gitu. Berarti emang benar ya, kalau zaman dulu kan makanan tuh banyak dikukus, direbus Iya. gitu ya. Makanya Dulu kan makanan berpengawet, yang fast food kan masih kan sedikit. tidak ada ya. Jadi
Makanya sering kenapa orang zaman dulu lebih lama ya sehat-sehat gitu ya dokter ya. Penyakitnya lebih bervariasi kalau Oke. sekarang. Nah, kalau untuk batu empedu ini sendiri, tapi dokter ketika seseorang sudah terkena nih, misalnya dia dioperasi, memungkinkan nggak sih dia bisa balik lagi kena gitu dokter? Atau memang udah kalau setiap kita hanya bisa sekali kena gitu? Ya, baik. Jadi kalau misalnya batu empedu itu kan kalau operasi kantongnya diambil. Ya. Ya, kantongnya diambil. Nah, batu empedunya kan numpuk di situ tuh. Seharusnya dengan diambilnya batu empedu itu kemungkinan dia untuk kambuh lagi hilang. Nah, tapi pada beberapa kasus kecil yang sedikit jumlahnya bisa terbentuk di salurannya itu batunya. Bisa, terutama kalau kena infeksi. Gitu. Jadi tapi kalau misalnya berarti yang kondisi khusus sekali lah yang sampai bisa tumbuh di situ, berarti kemungkinan dia untuk bikin batu empedu emang tinggi sekali orang ini gitu ya. Tapi seharusnya kalau udah diangkat kantongnya ya udahlah. Paling kalau yang dikhawatirkan itu mungkin penyakit-penyakit yang lain, penyempitan yang lain di saluran empedu tadi. Gitu. Kalau dokter sendiri nih, pengalamannya dari dokter sendiri ya sejauh ini menangani pasien-pasien yang khususnya nih terkena batu empedu nih ya. Kalau untuk rata-rata yang terkena itu di Kota Jambi ini bagaimana dokter banyaknya? Di Jambi ini lumayan banyak sih, Lumayan banyak ya, dokter ya? lumayan banyak. Jadi ada yang punya, sering ada yang memang dia punya batu empedu, ada yang ada riwayat juga gitu ya. Tapi ada juga yang dia waktu berobat sama saya dia udah nggak batu empedu. Jadi ceritanya dia minum obat nih, terus batu empedunya hilang. Ada juga yang seperti itu. Tapi lumayan sering sih saya ketemunya di Jambi ini. Berarti mungkin asupan makanan sih. Berarti Masih asupan banyak makanan ya. masih banyak yang abai juga nih dokter ya, terkait bagaimana sih seharusnya kesehatan di dalam tubuh kita ya dokter ya. Nah, dok, kalau misalnya nih tadi konsumsi makanan nih olahraga gitu juga itu kan adalah hal-hal yang sangat penting nih dokter Penting ya. sekali. Nah, seperti tadi konsumsi makanan yang rendah lemak tadi ya dokter ya, ataupun ada yang lemak baik nih seperti ternyata kayak alpukat, kemudian juga ikan-ikan gitu dokter ya. Nah, itu adalah konsumsi lemak yang baik. Nah, lantas nih dokter, kalau misalnya kita nih kan sering juga kebiasaan kita habis makan berlemak nih, terus tiba-tiba nanti mau beli nanas lah biar nanti lemak-lemaknya rontok gitu dokter ya. Sebenarnya itu tuh bener nggak sih dok gitu kalau di dalam tubuh kita akan langsung nih lemaknya hilang kalau kita konsumsi buah-buah yang itu gitu. Mungkin sebagian ya, sebagian benar. Karena tadi kan saya juga bilang kita makan serat itu bisa menyerap lemak. Jadi memang kalau misalnya kita, tapi bukan berarti dengan kita makan buah yang banyak itu jadi pembenaran buat kita konsumsi lemak yang banyak juga. Karena kan dia metabolisme nih. Kita udah makan lemak yang nggak sehat, dia udah di metabolisme dalam tubuh kita nih, gitu kan. Nanti baru kita makan buahnya. Nah, jadi kan metabolismenya di waktu yang berbeda. Lemaknya udah di metabolisme duluan, gitu kan, udah terjadi dulu penyerapan, jadi nggak bisa seperti itu juga dianggap. Nanti jadi pembenaran takutnya gitu ya. Oh ya, perlu ini juga kadang-kadang sakitnya batu empedu itu dipicu oleh kita makan makanan tinggi lemak. Jadi kalau kita habis makan makanan yang tinggi lemak itu terasa sakitnya, koliknya itu. Oke, baik. Dokter, tentunya waktu juga nih yang harus membatasi pertemuan kita di siang hari ini, dan kami mengucapkan terima kasih nih untuk dokter yang sudah mau berbagi ilmunya kepada kita semua, seluruh pemirsa TVRI Jambi dimanapun berada. Semoga kita semua bisa terus menerapkan gaya hidup sehat yang baik, karena itu yang terpenting ya dokter ya. Bagaimana menerapkan pola hidup sehat, hanya sekadar tahu tidak cukup kalau tidak dipraktikkan. Nah dokter, terima kasih atas waktu dan ilmu yang diberikan, dan semoga lain waktu kita bisa berjumpa kembali di Hidup Sehat. Dan pemirsa di rumah, demikianlah program Hidup Sehat pada siang hari ini. Semoga kita semua bisa menjadi manusia-manusia yang sehat nih dokter ya, dan terus menerapkan pola hidup sehat di dalam kehidupan kita. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.